Halo, salam semua teman-teman, sahabat Master Candlestick ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kemarin itu video pembukaan lah ya, pembukaan sekaligus perkenalan dan juga tujuan-tujuan nanti gimana channel ini ngarahnya kemana gitu ya. Teman-teman udah tahu semua ya. Intinya channel ini adalah membahas fokus hanya ke candlestick. Kita nggak membahas yang lain-lain. Bahas berita, bahas teknikal-teknikal indikator, ya kan? Apapun itu indikator macam apa nggak kita bahas di sini. Kita ya fokus di sini menganalisa candlestick untuk mengetahui market ini mau kemana, ya kan? Time frame mana gitu ya, Mbak. Bisa dipakai 5 menit ke depan mau kemana, 1 jam mau kemana, 4 jam, 1 hari ya, 1 minggu bisa dianalisa dengan candlestick. Oke, candlestick itu nggak pernah uh, meleset sejauh analisa dan hitungannya benar gitu ada. Jadi dalam candlestick itu punya hitungan gitu ya. Itu kalau ilmu saya begitu ya. Nah, di sini untuk video pembuka lah ya, ibaratnya video pembuka mengenai candlestick pembahasannya di sini saya hanya membahas dasar-dasarnya dulu ya supaya kita nanti kedepannya kalau membahas lebih dalam gitu ya, seenggaknya dasar-dasarnya itu kita satu pemahaman dulu gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam candlestick itu mudah sebetulnya, maksudnya dalam artian ya itu aja kan. Kita nggak terlalu banyak bahasa yang ngejelimet gitu. Kalau dalam trik saya, ya, kalau nggak perlu menghafal-menghafal istilahnya pattern-pattern dalam sebuah candlestick. Kalau pada umumnya kan orang menghafal ini engulfing, shooting star, ya kan, maruboju, candle pembalikan, reversal, lain sebagainya. Nggak perlu itu, pusing. Apa yang kita menghafal-menghafal bahasa-bahasa ya. Itu pun kalau kalau memang pattern-pattern candlestick itu bisa membuat kalian profit ya silakan. Cuma kalau itu tetap aja nggak ada bedanya dengan indikator kalau hanya menghafal-menghafal nama-nama candlestick gitu ya. Karena itu juga kan nggak bisa menentukan secara pasti bakal naik bakal turun. Tapi kalau analisa bisa menentukan. Nah, yang kita analisa dalam sebuah candlestick adalah hanya dua sebetulnya. Jangan dibikin ngejelimet ya. Hanya dua yang perlu dianalisa. Karena candlestick itu hanya ada dua. Apa itu? Ya, yang pertama ya sumbu. Ini ya sumbu, tahu kan? Sumbu. Terus yang kedua body. Nah, body ini body kan. Ya, misalkan candlestick yang ini. Nah, ini body gitu ya. Ini yang ini sumbu gitu. Nah, lalu tinggal kita menganalisa gitu ya. Nah, tapi memang walaupun hanya dua, hanya dengan body dan sumbu, ada banyak kemungkinan di sana kalau kita gabungkan ya. Contoh kalau misalnya gabungkan kita dengan 3 candlestick atau 5 candlestick kan perpaduan misalkan kelima candle ini perpaduan kelima candlestick ini memang hanya body dan sumbu, tapi ada banyak kemungkinan di sana, bukan cuma dua. Memang faktor yang mempengaruhinya dua, body dan sumbu. Tapi untuk mengetahui nanti arahnya mau ke atas atau ke bawah kan kalau digabung-gabungkan jadi banyak. Nah, gimana kita meriset sebuah candlestick itu menemukan sebuah pola, nah, menemukan sebuah rumus lah hitung-hitungannya, sehingga kita mengetahui kekuatan candle itu mau naik atau mau turun gitu ya. Nah, kalau di sini saya coba menjelaskan body ya, body dulu. Oke, body. Nah, body kan
besarnya, pembukaan harga, sama penutupan harga ya. Penutupan harga, misalkan kan ini kan pembukaan harga di sini, tek gitu ya. Pas pas mulai detik perpindahan kan adalah detik 00 kita bahas. Ini kan maksudnya detik ini berakhir. Ini kan jam berapa, hari apa nih ini kan harian. Contoh misalkan kita nggak kita pindah ke 5 menit contohnya. Kalau kita pindah, nah ini kan 15.10 ya. Jam 15.10 pas dia pindah dari 15.10 tek. Nah, ini pembukaan harga kan, harganya terbuka di sini. Nah, dalam sampai nanti 5 menit ke depan, maka dia akan membentuk sebuah body. Nah, ya tentu saja kalau warnanya hijau berarti dalam 5 menit dari 15.10 sampai 15.15 gitu ya. Time frame 5 menit ya. Berarti harganya naik gitu kan itu. Misalkan ini harganya 3379,87 ya kan. Pas nanti berakhir jadi 3383,67 kan begitu. Ada penambahan di sana, penambahan harga, kenaikan harga kan itu. Simpelnya kan hanya seperti itu. Inilah kita sebut sebagai open price. Artinya open price, pembukaan harga saat candle ini mau berjalan. Lalu di sini close price, harganya tertutup di sini kan itu kan. Nah, di antara rentang close price sama open price ini terbentuklah namanya body. Inilah yang dinamakan dengan body candlestick kan begitu. Tinggal masalahnya bodinya itu hijau atau merah gitu kan, naik atau turun. Kan hanya seperti itu. Lah, itu aja body. Body hanya itu. Tinggal nanti kita membanding-bandingkan body dengan sebelumnya. Baru ini kekuatannya kemana kan begitu. Nah, itulah dari body saya rasa jelas semua orang tahu ya. Kalau ini kan kalau hijau, kalau merah ya berarti pas ini misalkan 15.05 tek, dia pindah detik 00 kita bahasanya. Lalu sama 5 menit ke depan penurunan harga sampai di close price-nya di sini. Merah dia, berarti harganya turun. Kan begitu. Terciptalah body yang besarnya seperti ini. Besarnya berapa? Nah, kan itu. Berapa dia besarnya? Selisihnya close price dengan open price itulah besarnya body. Kan begitu. Hanya seperti itu. Nah, lalu kalau sumbu bagaimana? Nah, sumbu tentu jadi ada dua di sini, ya kan? Ada sumbu di bawah, atau kita bilang bahasanya di bawah body itu. Ini misalkan sumbunya, nah ini kan sumbu di sini. Artinya saat dia di sini open price-nya, nah dia pernah turun dulu, nah, sampai ke paling bawah dia turun di sini, ya kan? Habis dia turun paling bawah dia berbalik arah ke atas. Nah, di atas. Nah, di antara close price sampai turunnya di ke bawah, ini adalah terbentuk sebuah sumbu. Itu namanya sumbu yang bawah ini, nah, kan gitu. Lalu di atas juga ada sumbu sampai ke titik paling tinggi kan, paling tinggi naik-naik. Habis itu sebelum dia penutupan harga, dia turun dulu. Nah, turun dulu dia sempat menyentuh harga di sini. Lalu tapi waktunya belum berakhir kan begitu. Pas sebelum waktunya ini berakhir 15.15 berarti dia ada penurunan harga sampai ke titik ini. Itulah dinamakan sumbu atas. Kita sebutnya begitulah ya. Sumbunya di bagian atas tercipta, lalu sumbunya di bagian bawah di sini. Itu aja sederhana. Jadi body sumbu. Jadi kalau untuk yang udah terbiasa dengan candlestick ya udah lancar gitu ya. Kita di sini ibaratnya
Siapa tahu ada yang baru belajar candlestick ya tinggal lihat aja, nggak sulit untuk memahami, ya kan? Itu. Nah, dari situ body dan sumbu itu kan kita kembangkan sedemikian rupa, bisa dibandingkan body ini dibandingkan dengan body ini. Lantas kekuatannya di mana kan begitu? Sumbunya ini dibandingkan dengan sumbu ini, sebelumnya kekuatannya di mana? Nah, kalau dibandingkan lagi sampai ke belakang, nah, lalu benar-benar terlihat dia dominasinya kemana. Baru kita bisa menentukan, oh 5 menit ke depan naik, pasti naik, 5 menit ke depan turun. Dan itu nggak akan pernah bohong, candlestick itu nggak pernah bohong. Dia pasti akan benar menentukan arah. Tinggal kita menganalisanya benar-benar gitu. Jadi uniknya dalam strategi master candlestick ini adalah tidak ada kata kemungkinan. Mudah-mudahan kalau udah pas hitungannya hanya ada dua pilihan. Dia akan tetap mendatar di garis ini atau misalkan analisa ke atas ya. Analisa kita misalkan ke atas. Dia kan ke atas atau tetap membentuk doji. Doji bisa. Kalau ke bawah nggak bakal gitu. Jadi kalau ada yang berkata candlestick mana mungkin bisa 99 100% bisa menentukan. Nah, kita saksikan di sini nanti. Nanti kita akan buktikan bagaimana kehebatan analisa dari master candlestick ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu itu gimana body, gimana sumbu ya, itu kan hanya pengenalan dasar ya istilahnya. Kita paham dulu mana open price, mana close price, ya kan, mana body, mana sumbu, mana kenapa bisa terbentuk warnanya hijau, kenapa bisa terbentuk merah. Karena itu paham dulu, itu kan yang dasar sekali gitu. Nah, setelah tahu itu untuk di video yang kedua ini saya akan fokuskan dulu membahas tentang body, kekuatan body ya. Lalu nanti di video berikutnya ya, mungkin ya video ketiga nanti kita fokuskan membahas sumbu. Nah, karena body itu lebih mudah pembahasannya daripada sumbu. Nah, di sini mengenai body saya akan bahas sejelas mungkin. Oke. Nah, perhatikan body itu adalah selalu dibandingkan dengan body sebelumnya. Lalu tercipta kekuatan kemana? Nah, kalau seperti ini dibandingkan dengan candlestick sebelumnya, berarti yang ini. Nah, mana yang lebih panjang dia? Yang merah kah atau yang hijau? Nah, kalau yang ini yang merah segini panjangnya, lalu hijau segini. Artinya yang hijau lebih besar gitu ya. Lebih panjang yang hijau, kan gitu. Maka bisa diartikan dalam perbandingan kedua candlestick ini bodinya sedang menuju ke atas. Artinya kekuatannya sedang ke atas gitu. Tapi tentu saja untuk mengetahui analisa ini mau naik mau turun nggak cukup hanya melihat body. Nanti harus dilihat juga dengan sumbu. Ini kan artinya satu satu poin pembacaan udah ke atas dia. Tapi belum tentu analisanya ke atas, belum tentu. Ini kan hanya mengetahui kekuatan bodinya dulu. Nah, saya akan jelaskannya nanti secara terpisah. Lalu kalau kita ibaratkan begini, contoh ya. Nah, ini bodinya yang ini candle sekarang gitu. Candle sebelumnya ini misalkan. Ini kan sebelumnya lebih panjang. Dia hijau. Lalu sekarang ini merah, panjang juga. Nah, kalau seperti ini artinya body yang ini, yang sekarang ini kalah terhadap yang ini, yang di belakangnya karena dia lebih pendek gitu ya. Dengan begitu, body yang sekarang ini bisa kita ibaratnya pembacanya tetap kekuatannya ke atas gitu. Itulah kekuatannya ke atas, kekuatan bodinya gitu ya. Jelas di situ ya. Oke. Gimana kalau begini? Ini merah. Lalu merah di sini. Dan merah di sini itu
panjang daripada sini. Ini kekuatannya ke bawah. Kalau yang ini dengan ini, ke bawah juga yang ini. Gitu. Tapi kalau kayak begini, ini merah. Lalu merah juga di sini. Akan tetapi lebih kecil daripada merah yang sebelumnya. Ya kan? Sama-sama merah dia, tapi lebih kecil. Nah, kalau yang ini kekuatan bodinya ini ke atas jadinya. Kenapa? Karena di sini merah, ya, dia merah di sini. Lalu merahnya itu semakin kecil, artinya dia nggak bisa mempertahankan kekuatan untuk ke bawahnya. Jadi ini ke atas. Itu juga kalau dia hijau. Nah, hijau begini lebih kecil, jadi ini ke bawah. Gitu. Itu ya cara bacanya. Oke, itulah cara membaca kekuatan-kekuatan body. Mudah kan? Mudah. Mudah. Nah, ini kan cepat aja. Ini kan ke bawah. Nah, kalau ini ke bawah juga ini. Kenapa? Karena hijaunya tapi kecil. Karena di sini merah dia, bawah. Oke, ya. Saya rasa untuk pembacaan body cukup jelas di video ini. Di video-video berikutnya saya akan membahas tentang pembacaan sumbu ya. Tetap ikutin channel ini ya. Kalau bermanfaat silahkan di-subscribe, dibagikan ke teman-temannya karena nanti ini ibaratnya kasih teori dasar, lalu nanti saya akan bahas lebih dalam lagi sampai nanti ujung-ujungnya saya akan coba bertrading langsung ya, bertrading langsung baik di emas atau di forex ataupun di kripto gitu ya. Ya, saya rekam videonya atau ya kalau siapapun live trading nanti ujung-ujungnya, tapi masih kedepannya tunggu lumayan banyak membernya ya, member channel ini ya kita bikin live trading jika dibutuhkan gitu ya. Tapi sementara lewat video mungkin saya bikin contoh-contoh tradingnya ya, bagaimana caranya entry, bagaimana caranya kapan kita close, kapan caranya entry ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya.